wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kinerja kami yang berjudul Analysis and Design. Oke, sebelum itu, mari kita perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama, saya Pramudia Jaya dengan NIM 03 dan rekan saya Bisa Maria Suhana dengan NIM 064. Saya Wesfa Maharani dengan NIM 085. Saya Salsa Jalaliba dengan NIM 107. Yang pertama ada analisis untuk proyek teknologi digital. Analisis untuk sistem digital berkaitan dengan pemahaman persyaratan bisnis dan penggunaan untuk sistem baru. Aktivitas analisis yang umum dapat dipecah menjadi memahami proses saat ini dan kemudian meninjau kemungkinan alternatif untuk menerapkan solusi bisnis digital. Di bagian berikut, kami akan meninjau berbagai teknik di bagian ini. Kami fokus pada penggunaan diagram untuk menunjukkan proses bisnis. Teknik penangkapan persyaratan penggunaan yang membantu menentukan fungsi yang dibutuhkan oleh suatu sistem dijelaskan dalam fokus pada bagian desain situs yang berpusat pada penggunaan. Selanjutnya ada permodalan proses. Pendekatan tradisional untuk analisis proses menggunakan metode analisis dan desain sistem yang mapan yang merupakan bagian dari metodologi seperti metodologi analisis dan desain sistem terstruktur atau SSADM. Seperti teknik diagram aliran data yang diuraikan dalam Watch dan lain-lain pada tahun 2008. Pendekatan semacam ini sering menggunakan metode hierarkis dalam menetapkan yang pertama adalah proses dan subproses penyusunnya. Yang kedua, ketergantungan antar proses. Yang ketiga, masukan atau sumber daya yang dibutuhkan oleh proses dan orang. Proses dan subproses pada dasarnya adalah aktivitas atau tugas yang perlu dilakukan oleh sistem informasi bisnis sehingga terkadang disebut sebagai metode definisi proses berbasis aktivitas. Proses dapat didefinisikan pada tingkat bisnis dalam hal aktivitas utama suatu bisnis. Setiap proses dapat dipecah lebih lanjut seperti dijelaskan pada bagian analisis tugas dan dekomposisi tugas. Proses bisnis yang signifikan merupakan elemen dari rantai nilai, termasuk bisnis masuk atau termasuk pengadaan, ada manufaktur, logistik, keluar atau distribusi, dan manajemen hubungan pelanggan atau aktivitas penjualan dan pemasaran. Davenport pada tahun 1993 mencatat bahwa bahkan untuk organisasi multinasional besar, jumlah proses utama jarang melebihi 10. Selanjutnya ada pemetaan proses. Proses bisnis yang ada seringkali tumpang tindih dengan area fungsional yang berada dari suatu bisnis. Jadi sebelum aktivitas terperinci diidentifikasi, analisis perlu mengidentifikasi di mana dalam organisasi proses terjadi dan siapa yang bertanggung jawab atasnya. Prosedur ini sering dikenal sebagai pemetaan proses seperti yaitu jelas penting untuk mengidentifikasi calon pengguna sistem bisnis digital. Berikut gambar tabel 11.1 menunjukkan peta proses garis besar yang dapat digunakan oleh perusahaan B2B untuk menyiapkan proposal bagi akun utama barunya kisaran platform yang harus dikontrol dalam CSM atau Customer Experience Management meliputi berbagai sistem untuk memberikan pengalaman pelanggan seperti manajemen konten web, personalisasi, otomatisasi pemasaran, platform perdagangan, manajemen interaksi, layanan pelanggan, pencarian di tempat, CRM, serta analitik yang dikombinasikan dengan pengujian dan pengoptimalan. CSM penting untuk situs multisaluran atau omnichannel seperti perjalanan, retail, dan layanan keuangan. CSM adalah proses perbaikan berkelanjutan menggunakan analitik dan pengujian terstruktur sebagai bagian dari program optimasi tingkat konversi atau CRO yang meningkatkan kontribusi komersial kehadiran dari desain bisnis digital harus dianggap sebagai investasi berkelanjutan, bukan satu kali. Desain yang
pusat pada pengguna dimulai dengan memahami sifat dan variasi kelompok pengguna. Pengalaman pelanggan online merupakan kombinasi dari faktor rasional dan emosional dalam penggunaan media online perusahaan. Faktor-faktor ini mempengaruhi persepsi pelanggan terhadap merek secara daring. Menciptakan pengalaman daring yang efektif merupakan tantangan karena melibatkan banyak masalah praktis. Seperti yang dijelaskan dalam gambar 11.10 berdasarkan Chernatori 2001, penyampaian pengalaman daring yang dijanjikan oleh suatu merek memerlukan kombinasi nilai-nilai rasional, nilai-nilai emosional, dan pengalaman yang dijanjikan. Analisis terhadap dimensi ekuitas merek dilakukan dengan menilai 5 aspek utama melalui pertanyaan berikut. Yang pertama ada koneksi emosional. Pertanyaan pertama, saya merasa dekat dengan 2 orang yang menjadi pelanggan. Pertanyaan 2, saya merasa benar-benar peduli pada saya. Pertanyaan ketiga, aku merasa seolah-olah benar-benar memahami aku. Yang kedua, pengalaman daring. Pertanyaan keempat, situs webtex menyediakan jalur pencarian yang mudah diikuti. Pertanyaan kelima, saya tidak pernah merasa tersesat saat menavigasi situs webtex. Pertanyaan 6, saya bisa mendapatkan informasi yang saya inginkan tanpa penundaan. Yang ketiga, ada sifat layanan responsif. Pertanyaan ke-7, X bersedia dan siap untuk menanggapi kebutuhan pelanggan. Pertanyaan 8, situs webtex memberi pengunjung kesempatan untuk berbicara kembali dengan X. Yang keempat ada kepercayaan. Pertanyaan 9, saya merasa X akan menjaga informasi pribadi saya tetap aman. Pertanyaan 10, saya merasa aman dan bertransaksi dengan X. Yang kelima ada pemenuhan. Pertanyaan 11, saya merasa saya mendapatkan apa yang saya pesan dari situs webtex. Pertanyaan 12, produk dikirimkan sesuai dengan waktu yang dijanjikan oleh X. Selanjutnya ada penggunaan. Penggunaan adalah konsep kunci dalam desain yang berpusat pada pengguna yang diterapkan pada analisis dan desain untuk berbagai produk yang menentukan seberapa mudah produk tersebut digunakan. Dalam praktiknya, penggunaan melibatkan 2 aktivitas proyek utama. Ulasan ahli sering dilakukan pada awal proyek desain ulang sebagai cara mengidentifikasi masalah pada desain sebelumnya. Kemudian penggunaan melibatkan yang pertama ada mengidentifikasi penggunaan representatif, situs, dan tugas-tugas digital. Yang kedua, meminta mereka untuk melakukan tugas tertentu seperti mencari produk atau menyelesaikan pemesanan. Yang ketiga ada mengamati apa yang mereka lakukan dan bagaimana mereka berhasil. Selanjutnya mengevaluasi desain. Menurut Beckman, pengujian desain yang efektif untuk penggunaan bergantung pada 3 area. Yang pertama, efektivitas, dapatkah pengguna menyelesaikan tugas mereka dengan benar dan tuntas. Yang kedua ada produktivitas atau efisiensi, apakah tugas diselesaikan dalam jangka waktu yang dapat diterima. Yang ketiga ada kepuasan, apakah pengguna puas dengan interaksi tersebut. Pelacakan mata adalah teknik yang efektif untuk menilai efektivitas desain. Pelacakan mata prospek ditawarkan oleh banyak agensi kegunaan sebagai bagian dari kelompok fokus. Smart Insight 2010 mengidentifikasi 5 jenis alat, yaitu alat umpan balik situs web, perangkat lunak opini produk sorting, alat umpan balik halaman, subvektual lokasi, dan seterusnya. Selanjutnya analisis kasus penggunaan. Analisis dan pemodelan proses dikembangkan pada tahun 1990-an sebagai bagian dari pengembangan teknik berorientasi objek. Ini adalah bagian dari metodologi yang dikenal sebagai bahasa pemodelan terpadu atau UML, yang mencoba menyatukan pendekatan-pendekatan sebelumnya seperti notasi code, OMP, dan object teori, Jacobsen dan lainnya tahun 1990.
dapat diterapkan pada analisis algoritma. Tentunya ada orientasi pelanggan dalam desain situs web. Situs web yang dirancang dengan baik harus berorientasi pada pelanggan atau bersifat customer centric. Ini berarti menyajikan konten dan layanan yang menarik bagi berbagai jenis audiens. Dalam perusahaan B2B terdapat 3 jenis audiens utama, yaitu pelanggan, perusahaan, dan organisasi lain. Lalu ada karyawan. Salah satu contoh segmentasi audiens dapat dilihat pada situs web Dell www.dell.com yang membagi basis pelanggannya menjadi pengguna kantor kecil dan rumahan, usaha kecil, usaha menengah, perusahaan besar, korporasi, organisasi pemerintahan. Desain situs web yang berbasis pemasaran mempertimbangkan tujuan pemasaran dan kebutuhan pelanggan, bukan hanya sekedar struktur informasi atau penyusunan produk dan layanan. Persyaratan utama dalam desain berbasis komersial, yang pertama ada akuisisi pelanggan. Situs harus memiliki proporsi nilai yang jelas, intensif, yang menarik, dan strategi pemasaran berbasis izin atau promotion marketing harus diterapkan. Yang kedua ada konversi pelanggan. Situs harus mampu menarik perhatian pengunjung pertama kali. Call to action yang jelas dan menarik harus dilakukan untuk mendorong konversi dan retensi pelanggan. Proses pembelian atau penawaran harus dapat disederhanakan. Retensi pelanggan harus ada intensif. Dan terakhir ada branding. Identitas merek harus dijelaskan dengan jelas. Pelanggan harus memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan merek. Selanjutnya ada persuasion marketing, pendekatan Bryan and Rosenberg. Di sini ada customer, third parties, sama staff. Pendekatan pemasaran ini juga dikenal sebagai persuasion marketing. Bryan Eisenberg, seorang konsultan dari Journal, mengajukan 3 pertanyaan penting dalam tahapan wireframe and storyboard design situs web. Yang pertama ada tindakan apa yang harus diambil oleh pengunjung. Yang kedua, siapa yang harus mengambil tindakan tersebut. Lalu yang ketiga, bagaimana kita meyakinkan mereka untuk mengambil tindakan yang kita inginkan. Dengan pendekatan ini, situs web tidak hanya berfungsi sebagai tempat informasi, tetapi juga sebagai alat strategis untuk menarik, memonetasi, dan mempertahankan pelanggan. Selanjutnya, membuat situs web yang lebih efektif. Yang pertama itu bisa dengan elemen desain situs. Setelah kebutuhan pengguna ditetapkan, langkah selanjutnya adalah merancang atau muka manusia komputer. Nielsen 2000A mengklasifikasikan penggunaan web di dalam 3 area utama, yaitu desain dan situs, desain halaman, serta desain konten. Seiring dengan berkembangnya teknologi, desain untuk perangkat seluler menjadi semakin penting, sehingga aspek khusus mengenai desain platform seluler betul dipertimbangkan. Yang kedua ada desain dan struktur situs. Struktur yang dibuat oleh desainer untuk situs web akan sangat bervariasi tergantung pada audiens dan tujuan situs. Tetapi ada beberapa aspek umum yang dapat diperhatikan dalam desain dan struktur. Lalu yang ketiga masih ada dari membuat situs web yang lebih efektif, yaitu organisasi situs. Rosenthal dan Moorfield 2002 mengidentifikasi berbagai aspek skema organisasi informasi. Yang pertama ada ESA. Informasi dapat diindeks secara alami. Yang kedua ambigu. Informasi diklasifikasikan berdasarkan kategori yang tidak selalu jelas, seperti sistem klasifikasi perpustakaan Dewey Decimal. Yang ketiga ada hibrida, kombinasi dari organisasi eksak dan ambigu, namun terlalu banyak skema dapat membingungkan pengguna. Lalu yang keempat ada skema navigasi situs. Desain navigasi yang baik sangat penting untuk kemudahan penggunaan situs web. Menurut rating 2001, faktor-faktor membatasi aliran halaman pengguna antara lain ada waktu unduh yang lama, lalu formulir pendaftaran yang panjang, lalu ada situs yang membosankan atau sulit dipahami. Selanjutnya ada desain halaman. Desain halaman melibatkan penciptaan tata letak yang sesuai. Halaman utamanya meliputi judul, navigasi, konten, footer standar, misalnya hak cipta. Beberapa aspek penting dalam desain halaman yaitu proporsi elemen halaman, berapa banyak ruang yang digunakan untuk navigasi dibandingkan dengan konten utama. Penggunaan bingkai atau frames umumnya tidak disarankan. Kemampuan penyesuaian ukuran. Lalu ada konsistensi tata letak. Lalu
percetakan. Selanjutnya ada desain konten. Penulisan konten untuk web memiliki aturan yang mirip dengan media lainnya. Kesalahan umumnya yaitu mengasumsikan bahwa pengunjung sudah memahami perusahaan dan produknya, menggunakan istilah internal atau jargon yang sulit dipahami. Lalu strateginya untuk meningkatkan keterbatasan di layar yaitu menulis lebih ringkas dibandingkan dengan bertulis cetak. Lalu ada membagikan teks menjadi bagian kecil. Lalu ada menggunakan daftar dengan teks judul yang lebih besar. Selanjutnya ada menghindari halaman yang terlalu panjang kecuali untuk dokumen lengkap. Lalu menggunakan hyperlink untuk mengurangi panjang halaman dan membantu navigasi. Selanjutnya ada tahapan pemrosesan informasi pengguna. Kupaker 2001 mengidentifikasi 5 tahapan pemrosesan informasi pengguna saat menggunakan situs web. Yang pertama, paparan. Apakah pengguna melihat elemen tertentu? Yang kedua, ada perhatian. Apakah elemen menarik perhatian pengguna? Lalu yang ketiga, ada pemahaman. Apakah pengguna memahami pesan yang disampaikan? Yang keempat, penyimpanan. Apakah pengguna mengingat informasi yang diperoleh? Lalu yang terakhir, pengambilan keputusan. Apakah informasi mendorong pengguna untuk bergerak? Memahami proses ini membantu desainer membuat situs web yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan. Desain tawaran untuk bisnis digital. Kalian bisa lihat untuk lomba 11.285, tawaran merupakan perhatian utama para manajer bisnis digital. Perhatian utama adalah pameran informasi, baik tentang pelanggan maupun data internal perusahaan tentang keuangan, logistik, pemasaran, dan karyawan. Memang kita melihat di bab 4 bahwa mengamankan informasi pelanggan merupakan persyaratan hukum berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data di banyak negara. Dari semua ini berlaku untuk semua perusahaan, tetapi perusahaan yang lebih besar cenderung lebih berisiko terhadap serangan yang ditargetkan. Informasi yang digunakan dalam sistem bisnis digital harus dilindungi dari berbagai bahaya. Berbagai risiko yang dihadapi oleh organisasi dirangkum dalam kotak 11.05. Next, BMR 2013 telah merekomendasikan 3 langkah untuk membantu perusahaan dari semua ukuran meningkatkan keamanan dalam bisnis. Kami telah mencanangkan beberapa ide tambahan sederhana yang mencerminkan penggunaan perangkat pribadi atau BYOD, layanan cloud, media sosial, dan lain-lain yang semakin umum dalam bisnis kecil. Yang pertama itu ada lindungi jaringan Anda atau keamanan data jaringan. Cari tahu apakah perangkat yang menghubungkan organisasi ke internet, biasanya router yang disediakan oleh penyedia layanan internet, memiliki firewall bawaan. Jika tidak, install firewall milik perusahaan, misalnya dari pemasok utama seperti Symantec, Sophos, Kaspersky, dan lain-lain, yang sering disertakan dalam rangkaian perangkat lunak pada PC atau laptop Anda. Ikuti petunjuk untuk menjaganya agar tetap terkonfigurasi dan diperbarui dengan benar. Yang kedua itu ajarkan praktik baik atau pendidikan dan kesadaran pengguna. Jadikan pengetahuan tentang kebijakan keamanan sebagai bagian dari proses induksi bagi staf baru dan jadikan pengetahuan terhadap kebijakan sebagai bagian dari kontrak staf. Ingatkan staf secara berkala tentang praktik keamanan yang baik, terutama saat risiko atau kebijakan berubah. Pastikan mereka tahu untuk tidak mengklik tautan dalam email dari sumber yang tidak dikenal. Yang ketiga, itu ada hak istimewa pengguna. Ada beberapa cara untuk menggunakan hak istimewa pengguna. Yang pertama itu gunakan nama pengguna dan kata sandi yang baik untuk mengontrol login. Kata sandi yang baik mengandung karakter huruf besar dan kecil, angka, dan simbol. Jangan tulis kata sandi atau bagikan ke pengguna lain. Batasi hak akses admin kepada mereka yang membutuhkannya. Dan yang terakhir, pastikan staf hanya memiliki akses ke folder yang perlu mereka lihat. Pastikan data sensitif. Selanjutnya, mengelola virus komputer. Ada beberapa jenis virus komputer. Yang pertama itu ada virus Centerbot, yang paling penting ketika fluffy disk digunakan secara luas. Yang kedua itu
ada tesnya. Program komputer yang menggandakan dirinya sendiri dan kemudian menggandakan dirinya dari satu mesin ke mesin lainnya. Karena tidak memerlukan interaksi manusia, worm dapat menyebar dengan sangat cepat. Misalnya, worm Clouderize menggandakan dirinya sendiri lebih dari 250.000 kali hanya dalam 9 jam pada tanggal 19 Juli 2001. Pada tahun 2003, Worm Slammer mengeksploitasi celah keamanan dalam basis data server Microsoft SQL dan dengan cepat mendeteksi 75.000 mesin. Wow, sangat bahaya sekali ya untuk cacing ini. Yang ketiga itu ada virus makro, ditumpangkan pada dokumen yang dibuat oleh aplikasi perkantoran seperti Microsoft Word dan Excel. Para pengguna perkantoran seperti ini memiliki fasilitas makro untuk membantu pengguna data tindakan umum. Salah satu virus makro yang paling terkenal itu adalah Melissa. Selanjutnya, yang keempat itu ada virus lampiran email. Virus ini menghapus berkas gambar dan audio serta mengakses server internet untuk mengirimkan versi ininya yang berbeda. Menurut Chris 2003, diperkirakan kerugian akibat virus ini mencapai hampir 9 dolar miliar. Wow, itu sangat banyak sekali untuk pengeluarannya. Sebagian besar biayanya bukan karena hilang data, tetapi biaya untuk merekrut spesialis dengan berbagai masalah atau hilangnya waktu kerja sama. Dan yang terakhir itu ada virus trojan. Virus yang menyamar bagi aplikasi asli, namanya dari mitos Yunani tentang kuda kayu raksasa yang digunakan oleh penyerang untuk mendapatkan akses ke Troy. Contohnya termasuk utilitas seperti program berbasis berkas, screen save, pemutakhiran beberapa komponen sistem, dan bahkan program antivirus tiruan. Jadi jagalah laptop Anda untuk terkena virus ini, karena ini virus yang sangat berbahaya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf karena manusia itu memiliki banyak salah bukan nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.